Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial cara modifikasi atau cara merombak mesin satu tabung menjadi manual atau menjadi cara pemakaian dengan cara mesin cuci dua tabung menggunakan timer. Ini dia teman-teman, mesin cuci satu tabung ini rusak di bagian digitalnya teman-teman. Kalau kita beli modul digitalnya cukup mahal teman-teman. Kalau diperbaiki agak susah teman-teman, terpaksa kita lakukan modifikasi. Oke, langsung saja kita akan buka. Ini kabel yang dua, bagian kabel listriknya teman-teman. Kita potong terlebih dahulu. Oke, terdapat 3 kabel teman-teman, 2 untuk jalur listrik, 1 untuk grounding. Selanjutnya kita lepaskan terlebih dahulu untuk kabel dari dinamo. Ini dia teman-teman, kita lepaskan terlebih dahulu atau kita potong saja teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah terpotong. Terdapat 5 buah kabel, kabel biru, merah, hitam, dan kuning atau putih. Selanjutnya kabel hijau berlaris kuning, itu untuk grounding teman-teman, yang melengket di bodi mesin cucinya teman-teman. Untuk memastikannya kita urut terlebih dahulu jalur mana-mana saja dia teman-teman. Biasanya untuk kabel putih, biru, dan merah itu yang dari dinamo, dan kabel hitam adalah untuk kabel yang dinamo untuk menarik air atau dinamo pembuangan air, dan kabel hijau berlaris kuning itu kabel grounding. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk memastikannya teman-teman.
Ini dia teman-teman, ini kabel yang dua, kuning dan hitam. Ini untuk dinamo pembuangan air teman-teman. Ini dia. Untuk kabel kuning digabung dengan kabel kuning di bagian dinamo pencuci teman-teman. Oke, untuk persiapan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan ini dia teman-teman. Untuk memodifikasinya, satu buah timer pencuci, satu buah timer pengering, sekalian knopnya teman-teman, dua buah knop. Ini dia teman-teman, knop timernya teman-teman, dan satu buah saklar. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan teman-teman untuk memodifikasinya. Sekarang kita lepaskan kabel yang tidak diperlukan. Ini dia teman-teman, kita copot saja kabel yang tidak terpakai. Untuk kabel yang dua ini teman-teman, ini untuk saklar penutup, kita potong saja teman-teman. Di sini untuk mesin cuci tipe ini saklar penutupnya tidak bisa dipakai teman-teman, karena modelnya agak sedikit lain teman-teman, menggunakan sensor. Tetapi saya akan membuatkan tutorialnya teman-teman untuk pemasangan saklar tutupnya teman-teman. Fungsi dari saklar tutupnya, di saat kita buka tutupnya, mesin tidak akan berputar atau tidak akan bekerja. Tapi di saat kita tutup kembali, mesin baru bisa bekerja teman-teman. Saya akan membuatkan cara pemasangannya teman-teman. Sekarang kita akan kupas terlebih dahulu kabelnya. Kabel yang hitam ini kabel yang dari dinamo membuang air teman-teman. Dan untuk kabel yang merah, ini kabel yang dari dinamo pencucinya. Kabel yang merah ini untuk pemutaran arah ke kiri. Dan kabel yang biru ini dari pencuci juga teman-teman, putaran ke kanan. Dan satunya lagi warna putih atau warna kuning. Di sini menggunakan warna kuning. Ini untuk kabel langsung ke listrik yang dari dinamo pencuci dan dinamo pembuangan air teman-teman digabung. Ini untuk kabel listriknya teman-teman, atau kabel langsung dari coknya teman-teman, kabel langsung dari colokan listriknya. Sekarang saya akan mengetesnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah dinamo pencuci dan dinamo pembuangan airnya berfungsi dengan baik. Saya akan mengetesnya teman-teman. Untuk kabel warna kuning kita langsungkan di kabel listriknya teman-teman. Dan untuk kabel yang satunya lagi kita teskan dulu terlebih dahulu untuk putaran arah ke kanan.
Sekarang kita tes colokan kabel listriknya teman-teman. Kita akan tes menghidupkannya apakah dinamonya normal. Ini dia teman-teman. Kita colokkan kabel listriknya teman-teman. Ini untuk putaran arah ke kanan. Kita akan tes. Oke, sudah berputar teman-teman. Putaran arah ke kanan. Selanjutnya kita akan mengetes untuk kabel yang warna merah untuk putaran arah ke kiri. Ini dia teman-teman, jangan lupa untuk mencabut colokan listriknya terlebih dahulu. Oke, kita tes. Ini untuk arah putaran sebelah kiri. Oke, sudah berputar normal, artinya dinamo untuk bagian pencucinya bagus teman-teman. Selanjutnya saya akan mengetes untuk pembuangan air atau untuk dinamo penarik airnya teman-teman. Untuk dinamo penarik airnya di sini menggunakan kabel warna hitam. Oke, kita akan tes. Oke, kita tes teman-teman. Ini untuk dinamo pembuangan airnya teman-teman. Kita tes colokan. Oke, itu dia teman-teman, sudah menarik airnya teman-teman. Oke, bagus. Sekarang kita akan tes untuk bagian pengering. Untuk bagian pengering kita harus menghidupkan pembuangan air teman-teman, atau menghidupkan dinamo penarik air. Baru kita hidupkan dinamo putaran arah ke kiri atau ke kanan. Kita akan tes terlebih dahulu. Ini kita tes untuk arah putaran ke kiri. Biasanya untuk pengering putarannya arah ke kanan, tapi kita akan tes saja teman-teman untuk memastikannya. Ini putaran arah ke kiri, tapi baknya belum ikut berputar teman-teman. Kita akan mengetes untuk putaran arah ke kanan. Di sini untuk putaran arah ke kanan menggunakan kabel berwarna biru. Kita akan tes terlebih dahulu teman-teman. Untuk menghidupkan pengeringan kita harus menghidupkan penarik air atau dinamo pembuangan air teman-teman. Ini dia, sudah saya gabungkan. Sekarang kita tes hidupkan. Oke teman-teman, baknya sudah ikut berputar. Ini untuk pengeringan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan timernya teman-teman. Timer pencuci, timer pengering, dan saklar teman-teman. Sekarang kita akan pasangkan kabel untuk saklar penutupnya ini teman-teman. Saklar penutupnya ini berfungsi di saat penutupnya dibuka, mesin tidak akan bisa bekerja dikarenakan arusnya terputus, dan di saat penutupnya ditutup kembali, mesin baru bisa bekerja teman-teman. Tetapi di sini untuk tipe mesin cuci satu tabung tipe ini, saklar tutupnya tidak bisa difungsikan teman-teman, dikarenakan dia menggunakan sensor. Tetapi di sini saya pasangkan saja teman-teman. Tidak dipasang pun tidak apa-apa teman-teman.
Untuk kabel saklar penutupnya teman-teman dipasangkan di antara kabel colokan listrik yang satu dan kabel dinamonya teman-teman. Fungsi dari saklar penutupnya teman-teman untuk menyambung dan memutus arus saja teman-teman. Ini dia. Di sini saya menggunakan kabel berwarna biru yang dari colokan listrik dan kabel yang kuning dari dinamonya teman-teman. Kita bisa sambungkan. Kita bisa mengisolasinya langsung. Selanjutnya untuk pemasangan timer pencucinya teman-teman, ini dia. Ini untuk timer pengering dan ini saklar untuk pembuang air. Kita akan pasangkan teman-teman. Untuk cara pemasangan teman-teman bisa memperhatikannya teman-teman. Untuk kabel yang satu yang warna coklat yang dari timer pencuci kita sambungkan di kabel colokan listrik yang satunya teman-teman. Dan untuk kabel merah dan kuning kita pasangkan di kabel dinamo pencucinya teman-teman. Untuk arah putaran ke kiri dan ke kanan, ini dia teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan untuk kabel timer pengering. Ini dia. Untuk timer pengering di sini tadi kita menggunakan kabel berwarna biru untuk putaran arah ke kanan sekalian untuk mengering. Ini dia teman-teman, kita sambungkan. Yang mana sudah pasti dan tidak disambung lagi, kita bisa mengisolasinya langsung teman-teman. Kita bisa isolasi langsung.
Selanjutnya untuk pemasangan saklar untuk pembuangan air teman-teman, atau saklar dinamo penari air, kita bisa menyambungkan kabel terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Untuk lebih kuatnya teman-teman bisa menyoldernya atau mengisolasinya teman-teman, supaya dia kuat. Kabel yang satu yang dari saklar kita sambungkan di kabel yang berwarna coklat yang dari colokan listrik. Ini dia teman-teman, kita bisa mengisolasinya langsung. Selanjutnya kita pasangkan kabel yang satunya lagi teman-teman. Untuk ke saklar pembuangan air, kita bisa menggabungkannya di kabel timer pengering yang tersisa satu teman-teman. Jadi di saat saklar dihidupkan, timer pengering baru berfungsi teman-teman. Kalau di saat saklar pembuangan air posisi mati, timer pengering tidak akan bisa berfungsi teman-teman meskipun diputar. Ini cara saya untuk memodifikasi untuk mesin cuci satu tabung teman-teman, karena untuk penggantian modul cukup mahal dan susah barangnya teman-teman. Kita bisa solder untuk kabel yang di saklarnya teman-teman biar lebih kuat. Jika teman-teman tidak mempunyai solder, teman-teman bisa mengisolasinya supaya lebih kuat atau mengasih lem. Oke. Sekarang kita sambungkan kabel yang satunya lagi yang dari saklar. Kita sambungkan ke dinamo penari air atau dinamo pembuangan air yang kabel berwarna hitam. Ini dia teman-teman, kabel berwarna hitam ini kabel dinamo penari air. Kita bisa mengisolasinya teman-teman. Proses pemasangan kabel sudah selesai teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah terpasang semua, tinggal kita rapikan nanti teman-teman. Ini untuk kabel listriknya teman-teman. Kabel listrik yang satunya kita pasangkan di saklar penutup atau saklar tutup. Ini dia teman-teman, yang dari saklar tutup kita pasangkan di kabel yang berwarna kuning. Ini dia teman-teman. Untuk kabel listrik yang satunya lagi kita pasangkan di saklar dan timer. Ini dia teman-teman, kabel yang berwarna coklat. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman bisa mengulang video di pemasangan kabelnya teman-teman.
Nanti teman-teman bisa melihat skemanya yang sudah saya buat. Oke, langsung saja untuk pengetesan teman-teman. Sekarang kita colokkan terlebih dahulu. Kita putar searah jarum jam atau arah kanan. Ini untuk timer bagian pencuci. Kita akan melihatnya teman-teman. Sudah berputar teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini untuk mesin cuci merek ini atau mesin cuci tipe ini, untuk saklarnya agak sedikit berbeda teman-teman, tidak bisa kita fungsikan, tapi kebanyakan mesin cuci menggunakan saklar tutup. Di saat tutupnya ini kita buka, mesinnya tidak bekerja. Di saat kita tutup, mesinnya baru bekerja kembali. Tapi untuk mesin cuci yang satu ini, saklar penutupnya tidak bisa kita fungsikan teman-teman. Dan ini untuk saklar penarik air, kita tes. Ini dia teman-teman, airnya sudah ketarik. Ini posisi untuk buang air keadaan on. Ini dia teman-teman. Sekarang kita tes off kan terlebih dahulu untuk saklar penarik airnya teman-teman. Ini dia keadaan off. Sekarang kita tes hidupkan kembali. Ini dia teman-teman, ini di saat saklar penarik air keadaan on. Di posisi saklar pembuangan air keadaan on, kita bisa menghidupkan untuk timer pengeringnya teman-teman. Ini dia, ini untuk pengeringan. Sudah berputar teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan merapikan timer pencuci dan pengering dan juga saklarnya.
sekarang kita akan mengetusnya teman-teman. Langkah pertama kita colokan untuk colokan listriknya. Selanjutnya kita pastikan untuk saklar pembuangan air posisi off biar jangan airnya keluar. Selanjutnya kita putar untuk timer pencucinya. Sudah berputar teman-teman, arah ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya kita buang air, diposisikan keadaan on dan putar untuk timer pengeringnya. Ini posisi untuk mengering teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.